Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama Hisan, kedua Bayu, ketiga Siska, dan keempat Arinka. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pelaksanaan Bimbingan Konseling dalam Setting Pendidikan. Saya Siska Anggit Pangestika, NIM 2119104, akan menjelaskan materi poin A, yaitu perkembangan dan karakteristik remaja usia SMP atau SMA. Ya baik, kita bahas satu persatu. Apa sih pengertian perkembangan dan pertumbuhan? Yang pertama ada pengertian perkembangan, yaitu suatu proses perubahan dalam diri individu yang bersifat kualitatif atau fungsi psikologis yang berlangsung secara terus-menerus ke arah yang lebih baik untuk menuju kedewasaan. Sedangkan pertumbuhan itu sendiri didefinisikan sebagai perubahan pada diri individu yang bersifat fisik dan dapat diketahui serta dapat diukur secara kuantitatif. Hal ini dapat dicontohkan dengan pertambahan berat badan, ukuran bentuk anggota badan, dan sebagainya. Selanjutnya ada karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja usia SMP atau SMA, yaitu meliputi 1. Pertumbuhan fisik. Pertumbuhan meningkat cepat dan mencapai puncaknya. 2. Kemampuan berpikir pada tahap awal remaja, mencari nilai dan energi baru, serta membandingkan normalitas dengan teman sebaya yang jenis kelaminnya sama. Saya Arinca Kurniasari dengan NIM 2119119 akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu bidang BK. Bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dalam hal memecahkan masalah yang sangat kompleks dan bersifat rahasia. Masalah keluarga, persahabatan, cita-cita, dan sebagainya merupakan bimbingan yang diberikan pada individu dalam menghadapi pergumulan dalam batinnya sendiri, dalam mengatur diri, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, dan pengaturan nafsu seksual, dan sebagainya. Saya Bayu Irawan, NIM 2119066. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemakalah sebelumnya tentang jenis layanan dalam bimbingan dan konseling. Layanan konseling adalah suatu layanan yang diberikan oleh seorang konselor kepada klien dengan tujuan membantu klien dalam menyelesaikan masalahnya. Layanan ini biasa diberikan kepada satu orang klien saja. Di dalam layanan konseling terdapat macam-macam layanan lainnya yang dapat mudah dan membantu klien dan ada teknik-teknik umum dan teknik-teknik khusus dalam penyelesaian masalah yang diberikan seorang konselor kepada klien. Saya Muhammad Hisan Azul Yahya, NIM 2119052. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang komparasi antara BK Hukum dan BK Islam. Bimbingan konseling umum merupakan suatu hubungan yang dilakukan dalam rangka memberikan bantuan dalam bentuk pengarahan dan nasihat kepada seseorang untuk mencegah suatu masalah atau capaian tujuan tertentu yang dilakukan secara sengaja dan berkelanjutan. Sedangkan bimbingan konseling Islam merupakan proses pemberian bantuan terarah, kontinu, dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi dan fitrah beragama yang dimiliki secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Bimbingan konseling Islam terdapat perbedaan dalam bimbingan pada umumnya. Perbedaan itu terletak pada landasan dan pandangan untuk menjalankan kegiatan bimbingan dan konseling pada umumnya. Bimbingan dan konseling Islam menggunakan dasar Al-Quran dan hadis untuk menjalankan kegiatan bimbingan dan konseling, sehingga seorang yang diberi pengarahan berorientasi kepada ajaran Islam untuk mencegah masalah atau mencapai tujuan tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.